Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fajar Arianto, salah satu mahasiswa dari Pendidikan Biologi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada sesi video kali ini kita akan mengkaji tentang ekologi hewan. Nah, ketika kita mendengar kata ekologi hewan, tentunya tidak lepas dari proses interaksi dan juga adaptasi hewan. Nah, di dunia sendiri terdapat ribuan, jutaan, bahkan miliaran makhluk hidup. Oleh karena itu, ketika kita membahas tentang ekologi hewan, kita tidak sebatas membahas tentang interaksi antara hewan dengan hewan, tetapi juga hewan dengan lingkungannya tentunya. Oleh karena itu, kita akan membahas beberapa video yang menjelaskan bahwa inilah yang terjadi pada hewan ketika mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, contoh pertama bentuk interaksi dan adaptasi hewan di lingkungan sekitar kita adalah serangga. Dalam hal ini saya ambil contoh kupu-kupu. Karena makanan dari kupu-kupu ini adalah madu atau sari bunga, sehingga terjadi perubahan pada bentuk mulutnya. Hal ini disebut dengan adaptasi morfologi yang terspesialisasi sebagai mulut penghisap untuk memudahkan ia dalam menghisap madu dan sari bunga. Selain itu, kupu-kupu juga berperan dalam proses penyerbukan, sehingga dalam hal ini tanaman atau bunga yang dihinggapinya tetap lestari. Seperti itulah contoh interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Yang kedua adalah adaptasi dari itik. Itik adalah unggas yang memiliki beberapa kelebihan dibanding unggas yang lainnya. Beberapa organ tubuhnya terspesialisasi untuk membantu kelangsungan hidupnya dan merupakan bentuk usaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bisa dilihat dari bentuk kaki yang berselaput, yang memungkinkan ia berenang di dalam air yang memang merupakan habitat aslinya. Bulu yang dilapisi lilin agar bulunya tidak mudah basah dan mencegahnya tenggelam saat berenang, serta memiliki mulut pipi yang memiliki penyaring. Nah, yang ketiga adalah burung pipit, di mana bentuk adaptasinya adalah bentuk paruh serta kaki yang kuat mencekram. Bentuk paruhnya yang kecil memang disesuaikan dengan jenis makanannya, yakni biji-bijian. Kaki yang kuat mencengkram memudahkan dia untuk bergerak leluasa pada pohon tempat tinggalnya. Bentuk interaksi nyata dari burung pipit dengan lingkungannya dapat dilihat pada saat ia membuat sarang di pohon. Dengan memanfaatkan daun kering, ia akan membuat sarang di dahan pohon yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk menghindari serangan predator dan juga melindungi diri dari cuaca seperti hujan dan badai. Nah, itulah tadi beberapa contoh video yang menjelaskan bahwa ternyata betul adanya perubahan bentuk organ yang disebabkan oleh atau dipicu oleh keadaan lingkungan. Seperti tadi yang saya bawakan, ada perubahan bentuk paruh, perubahan bentuk kaki, perubahan bentuk bulu, dan juga berbagai macam kelebihan lagi yang sebenarnya tidak dimiliki sebelumnya, tapi karena adanya dorongan dari lingkungan dan adanya kemauan untuk mempertahankan hidup, sehingga terjadilah proses adaptasi atau perubahan bentuk tubuh. Nah, mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.